menjelaskan mengenai kriptografi modern. Dalam kriptografi modern ini yang akan kita bahas adalah implementasi dari RSA yang merupakan algoritma yang asimetris yang ditemukan oleh Ron Rivers, kemudian Samir, dan juga Adleman. Konsepnya adalah ada proses faktorisasi dan juga ada proses pembagian plain text ke dalam beberapa blok ciphertext. Algoritma RSA ini menggunakan sistem algoritma yang asimetris, di mana menggunakan dua kunci, yaitu public dan private. Kemudian kenapa dipilih RSA? Karena merupakan salah satu algoritma yang banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi dan juga masih merupakan algoritma enkripsi yang susah untuk proses dekripsi dikarenakan sulitnya membuat faktorisasi bilangan besar menjadi faktor-faktor prima. Oke, kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Berikut contoh implementasi algoritma RSA pada dunia kerja. Biasanya kita di lingkungan network Telkomsel sering menggunakan algoritma ini untuk proses login antar sistem atau untuk konektivitas antara elemen network dari Telkomsel itu sendiri, di mana Telkomsel mengacu kepada ITSM bahwa kita menggunakan sistem antar konektivitas antar server adalah sistem trusted, artinya hanya server-server yang terpercaya atau istilahnya dalam bentuk dikenali atau masih dalam host yang telah di whitelist, maka dia bisa melakukan konektivitas antar jaringan, baik dari server satu atau ke server yang lainnya. Misal dari satu server billing charging ke server SMSC, atau dari SMSC interconnect dengan server untuk provisioning dan lain sebagainya. Itu menggunakan metodenya adalah sistem trusted host atau whitelist dan blacklist host, sistem kepercayaan dari host. Oke, kita lanjut. Akan mendemokan RSA ini pada sistem untuk autentikasi menggunakan RSA, yaitu ketika host yang sudah trusted, maka ketika dia akan login ke server yang dituju, maka tidak memerlukan password karena proses authentication itu sudah melalui RSA, yaitu RSA key, yaitu public dan private. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini. Kita lihat. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Seperti Alice akan mengirimkan message kepada Bob.
dengan menggunakan private dan public key. Maka yang akan menjadi key antara dua person ini atau istilahnya dalam jaringan atau network yaitu server, yaitu menggunakan public key yang sama. Oke, untuk simulasi kita akan menggunakan server yang sudah terinstall melalui VirtualBox. Kita menggunakan distro Linux berupa Kali Linux. Kita login. Oke. Nah, server sudah terinstall dengan baik. Server yang mau dituju, kemudian kita cek juga IP-nya 192.168.104. Oke. Karena menggunakan RSA, maka kita akan mengenerate key sebagai public yang akan kita kopikan ke server yang dituju, sehingga proses autentifikasi akan berbasis kepada key public tersebut, sehingga tidak perlu memasukkan lagi prompt password. Namun sebelumnya kita ingin mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah kita menggunakan RSA ini atau autentifikasi menggunakan RSA. Sebelum kita menggunakan RSA, maka ketika kita ingin memasuki server yang dimaksud, maka kita harus memasukkan username dan password. Misalkan seperti ini, 192.168.1.104. IP-nya adalah ini 192.168.1.104. Kemudian kita open menggunakan putih ya, connection reviews. Ternyata kita cek dulu IP-nya sudah benarkah. IP-nya 192.168. Kita cek dulu 192.168.1.104.02. Kita lihat connection reviews juga. Ini biasanya connection reviews dikarenakan kita cek ini itu, kemudian kita cek sudah. Oh, ternyata kita salah portnya. Oke, kita portnya belum di-set. Oke, kita buka IP dan portnya dari 7. Karena ketika kita memasukkan username, maka akan muncul form password yang harus diisi sesuai dengan password root tersebut. Nah, kita bisa masuk apabila password sesuai dengan yang sudah dikonfigur. Oke. Nah, kemudian kita coba menggunakan autentifikasi dengan menggunakan RSA, yaitu RSA public. Kita memerlukan tools yang namanya putih generator untuk mengenerate public key yang akan kita share ke server atau server tujuan kita. Oke, kita generate saja. Kita menggunakan SSH 2 RSA. Oke, kita generate. Dan mouse harus selalu di progress bar ini.
Kalau enggak, dia akan berhenti. Oke. Kita tunggu sampai RSA sudah terbentuk, sudah tergenerate, berhasil. Kemudian kita copy file, kita copy key public ini, kita coba ke Notepad++, paste, kita copy paste. Kemudian komen ini terserah mau diisi atau enggak. Biasanya saya isi dengan root at IP server atau IP destinasi 192.168.1.104. Oke. Kemudian agar proses autentifikasi berhasil, key public tersebut kita harus copy ke SSH yang bersangkutan. Oke, ini RSA yang akan ini RSA public, key public yang akan kita share ke server tujuan. Oke, kita coba share. Untuk proses autentifikasi agar berhasil, maka di directory yang dituju adalah directory hidden dari SSH, home dir dari user yang akan digunakan sebagai autentifikasi menggunakan key tersebut. Kita di /root, kemudian ke SSH, kita lihat ada sebuah file namanya autoresky. File yang public key tersebut yang kita sudah copy tadi di Windows itu kita copy ke sini. Lebih enaknya kita hapus dulu saja. Hapus autoresky yang ada. Kemudian kita buat yang baru. Oke, kita paste saja file yang berupa key public ini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita simpan. Biasanya gagal dikarenakan ada proses ownership atau permission yang salah. Biasanya permissionnya adalah 0600. Kita coba rubah dulu 0600 permissionnya dengan mode read and write. Coba kita lihat bentuknya sudah read and write. Oke, kemudian setelah ini berhasil kita kopikan, maka yang harus kita lakukan adalah merestart service yang SSH tersebut, yaitu ini, kemudian SSH restart. Oke, berhasil. Kemudian kita setelah bagian server kita configure untuk pengkopian dari public key tersebut, penambahan public key, kita kembali ke versi Windows-nya. Di Windows kita harus menyimpan private key-nya tersebut. Oke, kita yes saja. Dan ingat harus kita coba kriptografi. Oke, kriptografi kita simpan.
Oke, sudah kita simpan. Kemudian di putih, untuk mengakses secara langsung kita harus membuat profil dengan menggunakan key tersebut. Kita masukkan IP yang dituju tersebut 192.168.1.104 dengan portnya 2227. Kemudian di bagian SSH ini ada yang namanya authentication. Kita browse aja private key yang tadi sudah kita buat, open, kemudian kita simpan saja dengan nama cryptography. Oke, kita simpan. Kita udah simpan. Kemudian kita open. Kita langsung open dan kita masukkan username. Dan berhasil autentikasi publik dengan menggunakan root ini tanpa memasukkan password. Kemudian ada beberapa kasus bahwa autentifikasi ini tidak berhasil dikarenakan ownership ataupun permission yang salah dikonfigur di authorized key tersebut. Mari kita coba untuk test case yang gagal authorized key dikarenakan ownership-nya berbeda. Misal kita chmod 777 authorized key, kemudian kita restart. Oke, kemudian kita coba masuk lagi. Walaupun kita menggunakan private key yang sama, kita lihat di authentication harusnya udah menggunakan crypto. Kemudian kita open saja. Kita coba masukin root. Nah, kita lihat bahwa server akan refuse our key. Dan untuk melihat root cause, untuk melihat root cause-nya kita bisa lihat di server yang bersangkutan. Kita bisa lihat di cd par, kemudian lihat di out, di sini authenticity. Terlihat bahwa di sini ada message bad outset or file authorized key. Maka kita akan ubah lagi, coba .ssh. Kita chmod lagi 0600 authorized key. Lihat permissionnya, arrow right, read and write. Oke, kemudian jangan lupa kita restart juga SSH servernya. Oke, berhasil. Kita coba lagi. Tadi muncul refuse lagi atau tidak? Kita coba. Oke, kita cek lagi filenya. Oke, udah. Dan kita coba masukkan username. Oke, berhasil. Oke, demikianlah salah satu implementasi dari algoritma RSA yang merupakan algoritma asimetris dengan menggunakan private dan public key untuk melihat bahwa proses autentifikasinya menggunakan private dan public key. Kita bisa lihat sendiri hasil dari generate atau key yang kita generate tadi dari keygen tersebut. Kita coba ke D, kita lihat ke hardening. Oke. Nah, kita lihat aja di edit plus, maka kita lihat tadi yang kita generate ini merupakan public key yang kita kopikan ke server, dan ini ada private key-nya.
Oke, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum.